Halo Bapak Ibu, di masa-masa pandemi ini UC sudah mempersiapkan diri di dalam bidang pembelajarannya. Kami bersama-sama dengan dosen dengan penuh dedikasi mempersiapkan perencanaan mengajar jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian kami juga melakukan pelatihan-pelatihan terhadap dosen, baik pelatihan tentang membuat perencanaan mengajar, membuat penilaian, dan bagaimana memberikan instruksi. Nah, di masa pandemi ini kami menjalankan pembelajaran secara online, maka dosen-dosen ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk mereka membuat video-video pembelajaran, kemudian menyusun agenda pembelajaran di tiap pertemuannya menggunakan aplikasi berbasis daring seperti Moodle dan Zoom, sehingga diharapkan pembelajaran bisa semakin maksimal dan mahasiswa bisa mencapai tujuan belajarnya. Demikian Bapak Ibu, yakinkan bersama kami pembelajaran di UC sudah siap untuk pembelajaran daring. Salam entrepreneur. Baik, Bapak Ibu sekalian, salam hormat. Saya Indro Tomo dari UC, sekarang berada di unit untuk pengembangan pendidikan. Saya berpengalaman menjadi dosen di perguruan tinggi negeri selama 30 tahun dan membantu pendidikan tinggi di Jakarta selama 10 tahun. Apa yang saya kerjakan adalah untuk mengembangkan perguruan tinggi dalam sisi mutu pendidikannya. Program yang kita jalankan dengan adanya pandemi sebetulnya tidak pernah berubah dalam hal mutu. Jadi kami bertanggung jawab untuk tetap mempertahankan mutu, bahkan meningkatkan kualitas dari pendidikannya. Apa yang kita lakukan? Dosen sebagai tombak untuk pendidikan itu harus memiliki kemampuan yang lebih dan terus meningkat menjalankan proses pendidikannya. Nah, apa yang kita lakukan? Membuat training, kemudian memperbaiki material ajar, dan sebagainya. Nah, apa yang bisa lakukan dengan pandemi itu? Sering orang mengatakan bahwa sekarang dengan adanya pandemi sebenarnya tidak perlu lagi biaya. Ini yang keliru. Terus waktunya lebih pendek. Bapak Ibu sekalian, putra-putri kita itu belajar ada tolok ukurnya, yaitu SKS, Satuan Kredit Semester. Itu adalah ukuran waktu belajar mahasiswa. Bagaimana pembagiannya? Pengertian satu SKS itu adalah setiap minggu mahasiswa harus belajar 3 jam. Di mana dari 3 jam itu, sepertiganya 1 jam itu harus bertemu dengan dosen. Nah, sepertiga ini dalam saat tidak ada pandemi, itu dilakukan di kampus. Nah, dengan adanya pandemi, dengan persyaratan yang sangat tinggi yaitu protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kedua adalah kita harus tetap menjaga mutu, maka dua ini sepertiga waktu tadi SKS dijalankan tidak dalam bentuk interaksi langsung, tetapi melalui internet. Banyak program yang kita kembangkan untuk program ini. Jadi universitas ini tidak mengurangi hak mahasiswa di dalam proses belajarnya. Bahkan dengan waktu yang sepertiga itu, maka kita siapkan materi ajar dosen itu sudah ditaruh, dimuat, diupload di dalam jaringan kita. Sehingga mahasiswa bisa belajar waktu kapan saja sebelum ada waktu yang tertentu yang ditetapkan.
Jadi sepertiga itu terjadwal. Kalau tidak ada pandemi itu di kampus, karena ada pandemi itu di mana saja boleh diakses. Jadi sebetulnya memiliki fleksibilitas yang tinggi terhadap waktu, terhadap tempat. Tidak fleksibel dalam artian mutunya tetap. 2/3 waktu untuk mandiri, ini yang sebetulnya malah diberi waktu untuk mahasiswa akses kepada dosennya melalui internet, melalui WA, melalui alat-alat itu, dan akan dijawab oleh dosen. Jadi pada hakikatnya dosen itu lebih banyak waktu untuk membangun kemampuan anak-anak kita. Dan dari pengalaman saya pergi ke perguruan tinggi hampir seluruh Indonesia selama 10 tahun. Nah, saya melihat UC ini setiap saat itu ada effort, usaha untuk meningkatkan mutu dengan baik. Dan itulah yang diharapkan dari semua yang terlibat di UC, ingin menjamin apa yang Bapak Ibu harapkan. Itulah UC. Semoga Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu sukses dan tetap sehat. Salam entrepreneur.